Nona muda lembah, kepala lembah sedang menyepi di luar. Semua orang datang mencari Anda untuk meminta berkah tahun baru. Mengapa Anda tidak keluar melihat mereka? Aku sedang mencari posisi ayah bajinganku yang tak setia itu. Tentang kejadian 5 tahun lalu, kepala lembah pun sudah tidak ingat. Mengapa Anda harus pergi lagi mencari pria bajingan tak setia itu? Tentu saja aku harus menangkapnya untuk membalas dendam ibu. Nona muda lembah, pasti nona muda lembah. Mohon nona muda lembah memberkati kami agar tahun baru lancar, damai, dan bahagia. Kakak Xiaoyao, berikan ini kepada mereka. Biarkan mereka membawanya. Itu akan menjaga kesehatan mereka. Lulus semua ujian. Semuanya berjalan lancar. Dan keberuntungan datang bertubi-tubi. Baik. Hai Cheng, wah, ketemu. Aku akan turun gunung, aku akan keluar dari lembah, aku akan mencari ayah bajingan itu. Celaka, nona muda sudah tidak ada. Cepat beritahu kepala lembah. Nona muda lembah diam-diam turun gunung. Anak ini, dia sama sekali tidak tahu bahaya di luar lembah. Sampaikan pesan, harus menemukan kembali nona muda lembah. Sekelompok tidak berguna. 5 tahun, apakah tidak ada kabar sama sekali? Hah, Boye, masih belum ada kabar dari Kak Xiaoning. Semua salahku. Dulu kalau bukan karena aku, kau dan Kak Xiaoning tidak akan bisa bertemu untuk terakhir kalinya. tentang kejadian waktu itu. Sebaiknya kamu tidak mengungkitnya lagi. Ibu maafkan aku. Semua ini salahku. Tapi Boye, kebakaran waktu itu sungguh sangat besar. Kakak Ning dan bayi di kandungannya, aku takut mereka sudah tidak ada. Tidak mungkin. Jika hidup, aku harus melihatnya. Jika mati, aku harus menemukan jasad. Ning pasti masih hidup. Apa bagusnya wanita bodoh itu? Dia sudah meninggal 5 tahun yang lalu, dan kamu masih tidak bisa melupakannya. Jangan beres-beres lagi. Kamu keluar saja dulu. Ada hal lain. Aku mendapat kabar, pemimpin lembah Raja Obat sudah keluar dari pengasingan. Boye, dia adalah satu-satunya di dunia ini yang bisa menyelamatkan Tutu. Aku tahu. Aku akan mencari cara untuk menghubungi lembah Raja Obat. Ibu Ri, mari. Ramal nasib baik dan buruk, mengusir roh jahat, menghilangkan keraguan dan kebingungan. Tidak akurat, tidak menerima bayaran. Guru, cepat bantu saya lihat apakah tahun ini saya bisa naik jabatan dan gaji. Kamu, akhir-akhir ini semua hal tidak berjalan lancar. Mungkin ada orang jahat yang menghalangi jalan menuju promosi dan kenaikan gaji ini. Sulit? Pantas saja saya akhir-akhir ini merasa tidak beruntung. Ternyata ada orang jahat yang mengganggu. Ya, guru, apakah ada cara untuk mengatasinya? Cara? Ada. Hanya saja, ini akan mengurangi kekuatan spiritual saya. Jadi ini. Paham. Sebutkan saja harganya. Baiklah. Saya juga merasa punya takdir denganmu. Ini ada satu jimat, harganya 576.000. Dan ini, gelang pembawa keberuntungan. Ini sudah saya berkati sendiri. Harga paketnya Rp1.376.000. Jika kamu memakainya siang dan malam, pasti akan menjaga karirmu tetap lancar, dan orang jahat akan menjauh. Baik, terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Tunggu sebentar, Kakak. Itu hanyalah tulisan acak. Dan gelang ini hanya gelang biasa.
Di toko online hanya 19.800 rupiah. Tidak seperti yang dia katakan punya khasiat begitu. Ah, apa yang kamu katakan? Dasar bocah ingusan dari mana ini? Jangan mengoceh di sini. Ibu bikin onar ya. Enyah. Cewek cantik, saya berikan jimat kelancaran ini. Ini bisa membantu Anda naik jabatan dan gaji, serta selalu lulus ujian. Benarkah? Halo? Apa? Saya naik jabatan dan gaji. Bonus akhir tahun juga berlipat ganda. Dewi kecil, Anda benar-benar hebat sekali. Saya juga mau. Berikan saya satu juga. Jangan terburu-buru, satu persatu saja. Jimat omong kosongmu ini, saya sudah gambar banyak di rumah, tidak ada khasiatnya sama sekali, hanya untuk menipu orang-orang bodoh ini. Kenapa saya mengatakan kebenarannya? Berani-beraninya, kamu, dukun bau penipu, lihat saja. Kalau hari ini saya tidak membongkar lapakmu. Jangan pukul, aduh. Awalnya menyebarkan berkah untuk mengumpulkan kebajikan, sedangkan kamu menipu, justru merusak kebajikan. Saya ini juga sedang membantumu. Kamu adalah yang terkenal itu, Dewi kecil yang berjualan di bawah jembatan Tian Kiao. Kabarnya, Dewi kecil yang baru datang di bawah jembatan Tian Kiao sangat hebat. Pasti bisa menghitung apakah Xiaoning dan bayi di kandungannya, ibu si hidup atau sudah mati. Bukan Dewi kecil, hanya sedikit bisa melihat takdir langit saja. Benarkah? Kalau begitu, tolong hitung untuk saya, menantu saya, dan bayi di kandungannya, ibu si hidup atau sudah mati. Tidak masalah. Berdasarkan ramalan, tidak ada tanda-tanda kalian akan bersatu kembali. Mungkinkah cucu kecilku benar-benar tiada? Sepertinya tidak. Ramalan menunjukkan cucu kecilmu, ibu si hidup, dan berada di kota ini. Tunggu, yang akan mengalami malapetaka adalah Anda. Omong kosong apa ini? Beraninya mengutuk keluarga kami. Nyonya, menurut saya dia ini hanyalah penipu kecil, jangan percaya padanya. Sudahlah, apa yang bisa diperdebatkan dengan seorang anak? Tunggu sebentar, Nenek. Saya tidak bisa dengan sia-sia menerima uang Anda. Ini untuk Anda. Ini adalah jimat keselamatan. Bisa membantu Anda mengusir kejahatan dan roh jahat jika diperlukan. Ini juga bisa membantu Anda menghindari bencana, mengubah bahaya menjadi keselamatan. Terima kasih ya, Nak. Bodohnya aku, sampai bisa percaya pada omongan anak kecil. Kenapa ya kota Haicheng ini besar sekali? Ayah brengsekku sebenarnya ada di mana? Aduh, Dewi kecil, akhirnya aku menemukanmu. Nenek sudah melewati bencana hidup dan mati. Jimat keberuntungan yang kuberikan kepadamu berhasil. Betul. Terima kasih, Dewi kecil. Sudah selarut ini. Kenapa kamu tidak pulang, duduk sendirian di sini? Aku datang sendirian ke Haicheng, mencari ayah brengsekku yang tidak setia. Aku ingin menanyainya, kenapa dulu dia tega meninggalkanku dan ibuku. Anak yang malang sekali. Dewi kecil, ayo pulang bersama nenek. Nenek akan membantumu mencari ayah brengsek itu. Seluruh kota Haicheng, tidak ada orang yang keluarga Zhou kami tidak bisa menemukannya. Nenek benar-benar orang yang baik. Nenek pasti akan mendapatkan banyak sekali berkah. Aduh, pria tak punya hati itu. Anak sebaik ini, tega meninggalkannya. Seharusnya dia dihantam 5 petir dari langit.
Seharusnya dia dihantam 5 petir dari langit. Dihantam petir. Menurut teori, Nenek, Anda sudah melakukan begitu banyak kebaikan. Seharusnya memiliki tanda umur panjang. Dengan banyak anak dan cucu yang berbakti di pangkuan Anda. Tapi sekarang raut wajah Anda menunjukkan hubungan keluarga yang renggang. Anak cucu terpisah. Keberuntungan yang buruk. Nenek, keberuntungan Anda terus menurun. Ini membuktikan meskipun kali ini berhasil menghindari bencana hidup dan mati. Tapi jika tidak dari akarnya, menyelesaikan masalahnya, Anda dan keluarga Anda paling ringan akan kehilangan harta, paling berat akan ada bahaya nyawa. Kalau begitu, Dewi kecil, apakah ada cara untuk memecahkan masalah ini? Ibu, Anda sudah pulang. Dasar tua bangka, hidupnya panjang sekali. Ini belum secara resmi. Masuk pintu keluarga Zhou. Jangan panggil saya begitu. Bibi, anak dari mana yang Anda pungut ini? Dia adalah bintang keberuntungan kecilku. Dia menyelamatkan nyawaku. Dia adalah dermawan besar bagi seluruh keluarga kita. Mulai sekarang, dia akan tinggal di rumah kita. Ternyata kamu bocah ingusan ini yang merusak rencanaku. Bibi, anak liar di luar itu banyak akal. Jangan sampai Anda tertipu. Saya rasa lebih baik suruh seseorang mengantarnya pergi. Liu Yuan, saya beritahu ya, ini adalah keluarga Zhou. Selama saya belum meninggal, Anda belum berhak mengambil keputusan. Bibi, Anda salah paham pada saya. Sudahlah, hanya anak kecil saja. Kalau Anda suka, keluarga Zhou kita masih sanggup menanggungnya. Bibi Wang, bawa gadis liar ini ke kamar tamu, bersihkan dia baik-baik. Sama sekali tidak boleh membiarkan gadis liar ini merusak rencanaku. Harus cari cara untuk mengusirnya. Keluarga Zhou hampir tamat. Benar-benar tidak boleh ada kejadian tak terduga pada saat kritis ini. Nenek tua, mulutmu bau sekali. Pertama, saya bukan anak liar, dan badan saya juga tidak kotor. Justru badanmu punya medan energi yang sangat tidak bagus. Terlalu banyak aura negatif, lagi pula bau sekali. Apakah di badanmu masih menyimpan hutang darah? Apa yang kamu bicarakan? Kekuatan jahat apa? Utang darah apa? Aku tidak mengerti. Kamu datang dari mana? Peramal kecil, penipu. Ibu, orang seperti ini sebaiknya tidak tinggal di keluarga Zhou. Nenek lihat dia merasa bersalah. Benar. Kenapa kamu merasa bersalah? Aku. Ibu, masalah ibu mengadopsi anak ini. Apakah ibu tidak perlu bertanya kepada Boye dan membicarakannya dulu? Membicarakan apa? Tidak perlu dibicarakan. Peri kecil ini yang aku undang untuk membantu keluarga Zhou melewati masa sulit. Peri kecil ini sangat sakti. Kalian semua harus menghormatinya. Ayo, nenek akan mengantarmu beristirahat. Seorang anak kecil yang masih ingusan bisa punya kemampuan sebesar itu. Bagaimanapun juga, dia tidak boleh tinggal. Cepat atau lambat akan menjadi masalah. Peri kecil, kamar ini, apakah kamu suka? Aku sangat suka. Terima kasih, Nenek. Tapi panggil saja aku Fuxin. Baik. Kalau begitu, Fuxin, istirahatlah sebentar. Nenek akan segera menyuruh orang untuk menyiapkan makan malam lagi. Terima kasih, Nenek. Seandainya anak itu masih ada, mungkin dia juga sudah sebesar Fuxin sekarang ya. Dasar anak haram, akan kuberi kau pelajaran. Nenek Zhou sangat baik kepadaku. Aku harus membantu nenek mencari tahu siapa yang mencuri keberuntungan keluarga Zhou. Adapun ayah bajingan itu,
Nanti setelah aku selesai membantu nenek, baru akan menemuinya. Jagalah energi dan fokus, konsentrasikan pikiran dan energi. Ketemu, benda di dalamnya sedang mencuri keberuntungan keluarga Zhou. Bencana darah keluarga Zhou seharusnya juga ada hubungannya dengan benda di dalamnya. Ibu Suk dan lihatlah. Membiarkanmu menggertak ibuku. Nanti kau akan ketakutan setengah mati. Bagaimana? Takut kan? Ini baru permulaan. Kau tidak patuh ya? Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Aku tahu kemana kau harus pergi. Kenapa tidak ada suara? Jangan-jangan dia sudah mati ketakutan. Kau, kenapa kau tidak mengompol? Hehe. Ini hewan peliharaanmu. Kamu suka? Kalau begitu, aku kembalikan saja padamu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Ada apa ini? Mengembalikan ular ini padanya. Dasar perusak, apa kamu tidak tahu? Tutu punya penyakit jantung bawaan, berani-beraninya kamu masih pakai ular untuk menakutinya. Kamu ini mau mengambil nyawanya. Aku peringatkan kamu, kalau sampai Tutu, kenapa-kenapa, aku akan membuatmu membayarnya. Tapi menurutku, dia tidak sakit. Dia hanya terlilit energi jahat. Omong kosong apa ini? Itu benar. Aku baru saja mendeteksinya dengan Ki. Keluarga Zhou telah ditempatkan benda jahat yang mencuri keberuntungan mereka. Untung saja keluarga Zhou sering berbuat baik dan mengumpulkan banyak berkah. Jadi tidak sampai terjadi malapetaka besar. Namun, begitu berkah keluarga Zhou habis, itu akan melukai anggota keluarga inti. Jika parah, nyawa bisa terancam. Menurutku, dia yang lemah sejak kecil juga berhubungan dengan ini. Menyebarkan omong kosong. Aku peringatkan kamu, Boye paling benci para penipu yang berpura-pura menjadi paranormal sepertimu. Kalau kamu berani bicara omong kosong di depannya, dia pasti akan mengusirmu. Aku tidak bicara omong kosong. Benda jahat itu ada di ruangan itu. Omong kosong. Tutu hanya sakit. Aura jahat apa? Kutukan apa? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu katakan. Jika kamu terus mengoceh dan mengutuk orang, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Benda itu diberikan oleh Shiji kepadaku. Itu hanya akan menyerap keberuntungan keluarga Zhou saja. Dia tidak akan pernah menyakiti anaknya sendiri. Aku percaya kata-kata Fuxin. Ibu, dia hanya seorang anak kecil yang belum disapih. Bagaimana bisa mempercayai omong kosongnya? Jika ingin tahu, bukankah cukup melihat ke dalam? Di sini. Wang Ibu, ambil kuncinya dan buka pintunya. Baik, Nyonya. Bagaimana ini? Jika benda di dalamnya ketahuan, bagaimana ini? Tunggu sebentar. Ibu, Boye melarang keras orang luar masuk ke kamar ini. Kamu percaya kata-kata gadis liar ini masuk begitu saja? Boye akan tidak senang jika mengetahuinya. Ini. Cepat, benda jahat di dalamnya sudah terganggu. Tentu saja keberuntungan keluarga Zhou terus-menerus diserap ke dalam. Hentikan. Siapa yang mengizinkan kalian mendekati tempat ini? Boye, kamu datang tepat waktu. Peri kecil bilang. Dia itu dukun cilik penipu ulung. Sudah membujuk ibu habis-habisan. Dia juga menakuti Tutu sampai pingsan. Boy, kalau kamu tidak segera pulang, rumah ini bisa dihancurkan olehnya. Wah, taman ini tampan sekali.
sangat cocok dengan ibuku. Kalau tidak menemukan ayah brengsek pengkhianat menculiknya untuk jadi suami simpanan ibuku, juga tidak buruk. Keberuntungan paman tampan memang terkuras habis. Paman, apakah akhir-akhir ini semuanya tidak berjalan lancar? Kesehatan juga kurang baik, keluarga berantakan, semuanya karena ulah benda di dalam ini. Keluarga Zhou adalah orang terkaya di kota Hai. Hal-hal seperti ini tidak sulit untuk dicari tahu jika berusaha. Aku beritahu ya, begitu keberuntungan seseorang terkuras habis. Paling ringan seperti sekarang ini, semuanya tidak berjalan lancar. Paling berat, nyawa bisa terancam. Omong kosong. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu ingin terus tinggal di sini, sebaiknya hentikan semua tingkah lakumu itu. Itu benar, Boye. Percayalah perkataan peri kecil. Dasar bodoh sekali. Menurutku, lebih baik mengusir dukun cilik penipu ini. Tidak boleh. Fuxin tidak punya ayah atau ibu, dia masih sangat kecil. Jika kalian mengusirnya, bagaimana dia akan hidup? Besok pagi, bawa dia ke panti asuhan di bawah naungan grup. Nilai keberuntungan, kenapa bisa turun secepat ini? Gawat. Beraninya kamu. Memang benar, seseorang menggunakan teknik pengganti boneka untuk mencuri di sini keberuntungan keluarga Zhou. Itu ibu, mungkinkah Paman Zhou adalah ayah brengsek? Apa ini? Gawat, sekarang itu mempercepat penyerapan keberuntunganmu. Akan ada bahaya nyawa. Kembalikan semua keberuntungan kepadaku. Segel. Hati-hati. Dewi kecil. Aura tahu begitu dahsyat. Energi kotor sirna, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dengan cepat seperti dekret, hancurkan. Ayah, akhirnya aku menemukanmu. Apapun cara yang kamu gunakan, cari tahu dengan jelas asal-usul benda kotor itu. Saat itu terlalu gelap. Aku juga tidak melihat dengan jelas orang di foto itu. Apakah itu benar-benar ibu? Aku harus mencari kesempatan untuk melihatnya lagi. Ayah. Paman Zhou. Sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Perutku lapar sekali. Kalau begitu, aku akan meminta pengasuh untuk membawakan makanan. Pasien sudah sadar, panggil dokter kemari. Pasien tidak apa-apa, tinggal istirahat sebentar saja. Paman Zhou, aku baik-baik saja. Hanya saja energinya sudah habis. Bagaimana kamu bisa tahu? Ada sesuatu di belakang itu. Aku melihatnya, tapi Paman Zhou tenang saja. Ilmu sihir tekanan spiritual klan Zhou sudah aku hancurkan. Tidak akan lagi merusak keberuntungan klan Zhou. Dan tidak akan lagi terjadi berbagai musibah. Ilmu sihir tekanan spiritual. Ya, ilmu sihir tekanan spiritual adalah ritual luban. Tidak akan langsung menyakiti orang, tapi akan merusak keberuntungan rumah tangga. Boneka kayu itu, setelah aku hancurkan, ilmu sihir ini sudah patah. Pelaku sihir terhadap klan Zhou juga akan terkena dampaknya. Dampak? Dampak apa? Ringannya, nasib buruk akan menimpa. Beratnya, hei, usus akan robek, lengan dan kaki putus. Penderitaan yang dialami keluarga Zhou, pelaku sihir akan menanggung 2 kali lipat. Aku tahu kamu hebat. Lain kali, hal berbahaya seperti ini. Jangan lagi menghalangi orang lain.
Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai terluka lagi, mengerti? Nenek, Fuxin, Dewi kecil, kamu tidak apa-apa. Aku dengar kamu sudah bangun. Langsung kubawakan makanan. Pasti kelaparan, kan? nenek, aku sudah tidak apa-apa. Baguslah kalau tidak apa-apa. Kalau tahu seberbahaya ini, aku tidak akan pernah membiarkan anak kecil sepertimu pergi membuka pintu itu. Nenek, ini perbuatan orang jahat. Aku sedang mengumpulkan jasa. Bu, aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Siapa sebenarnya orang yang ingin mencelakai keluarga Zhou kita? Mungkin kebakaran itu juga ada kaitannya dengan dalang di balik semua ini. Jika kita bisa menangkap dalang itu, mungkin kita bisa tahu keberadaan Xiaoning dan anak itu. Kemari Fuxin, nenek akan menyuapimu bubur. Boye. Tutu sudah bangun, tapi dia dalam kondisi sangat buruk. Sepertinya dia ketakutan. Dia merengek ingin bertemu denganmu. Pergilah kalau mau. Di sini Fuxin tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Ada aku saja sudah cukup. Ibu, aku akan melihatnya sebentar. Aku akan segera kembali. Fuxin, tunggulah aku kembali. Aku akan membawamu pulang. Guru, ada apa ini? Susunan yang tersembunyi di kediaman keluarga Zhou telah dihancurkan. Sepertinya kali ini aku bertemu dengan lawan. Apa? Ibu salah sebesar ini. Kenapa Liu Yuan tidak memberikan kabar sedikit pun padaku? Guru, apakah masih ada cara untuk memperbaikinya? Susunan telah dihancurkan. Aku sudah terkena dampak buruknya. Aku perlu mundur untuk berlatih sebentar. Tapi guru, keluarga Zhou ini akan bekerja sama dengan keluarga Long dari Jingzhou. Jika keberuntungan keluarga Zhou kembali, bagaimana aku bisa bersaing dengan adikku itu? Ada sesuatu di dalam kotak ini sangat bertenaga gelap. Saat diperlukan, bisa menghilangkan nyawanya. Terima kasih guru. Bahan obat yang Anda butuhkan untuk penyembuhan saat bersemedi akan segera kukirimkan. Dasar orang tua. Awalnya aku hanya ingin menguras keberuntungan kalian. Sekarang, kau sendiri yang mencari mati. Datanglah ke villa. Aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Kamu masih berani memintaku datang? Kalau sampai Boye dan nenek sialan itu mengetahuinya, kita akan hancur. Takut apa? Dia itu bodoh. Sampai sekarang dia masih mengira pada malam ketika ia mabuk, orang yang tidur denganmu adalah dirinya. Ih, menyebalkan. Tapi, berkat siasatmu ini, perempuan bodoh bernama Ning sudah patah hati total. Ning. Shijie, dia masih ada di sini. Takut apa? Dia sudah mabuk berat. Apa? Kau tak ingin menggantikan perempuan bodoh itu menjadi nyonya muda keluarga Zhou? Apakah kamu tahu kondisi Tutu? Sejak kecil dia lemah dan sering sakit. Aku juga merasa kasihan. Ibu sih mau pura-pura di depanku. Gadis kecil itu mengatakan, kondisi Tutu adalah akibat benda milikmu itu. Ibuna mungkin? Tutu adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Lagi pula, gadis kecil apa itu? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku belum sempat memberitahu. Nenek tua sialan, entah dari mana, memungut gadis kecil, lalu memperlakukannya Mbak Dewi. Dialah yang menghancurkan boneka kayu yang kau minta aku letakkan di keluarga Zhu. Jadi begitu, tak peduli gadis kecil itu berasal dari mana, dia tak boleh dibiarkan di sini. Kebetulan, guru besar itu sedang membutuhkan persembahan. Hanya seorang gadis kecil saja. Biar aku yang urus. Hanya saja,
Kapan sebenarnya kau akan menjemput aku dan Tutu keluar dari keluarga Zhou, tempat terkutuk itu? Tak ingin kutinggali barang satu hari pun. Apakah kau lupa bagaimana dulu aku, anak haram ini, diusir oleh keluarga Zhou? Saya tidak lupa. Saat itu mereka menyalahkanmu atas kecelakaan mobil yang membuat Zhou Boye koma, sehingga kami bertiga tidak bisa berkumpul. Itu semua kesalahan mereka. Lepaskan saya. Keluarga Zhou tidak punya cucu yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Zhou saya. Kecelakaan itu, penyesalan terbesar saya adalah tidak menabraknya sampai mati. Sejak hari itu, saya bersumpah. Saya akan membuat keluarga Zhou hancur. Lalu, saya akan menjadi pemilik baru keluarga Zhou. Dengan begitu, kami bertiga bisa berkumpul kembali. Lalu sekarang bagaimana? Asalkan kamu menyingkirkan gadis nakal yang menghalangi itu. Saya punya cara untuk membuat keluarga Zhou tidak bisa tenang. Saya akan membuat gadis kecil itu menderita seumur hidup. Paman, saya sudah selesai berkemas. Bisakah kita keluar dari rumah sakit sekarang? Kok kamu? Saya datang menjemputmu dari rumah sakit. Ini di mana? Panti asuhan. Inilah tempat yang seharusnya kamu tempati. Ternyata ada yang menggunakan teknik penarik keberuntungan di sini. Anak liar, kamu tidak ada gunanya lagi bagi keluarga Zhou. Tidak ada gunanya sama sekali. Ingatlah baik-baik, keluarga Zhou sama sekali tidak akan membesarkan anak liar yang tidak jelas asal-usulnya. Guru, aku bawakan nutrisi baru untukmu. Gadis kecil ini, kulitnya lembut dan halus. Keberuntungannya pasti sangat bagus. Sudah beres. Gadis liar itu tidak akan muncul lagi. Fuxin, ada apa ini? Bukankah kamu pergi menjemput Fuxin keluar dari rumah sakit? Ibuna orangnya? Liu Yuan, kamu membawa Fuxin kemana? Dia bilang masalah keluarga Zhou sudah beres. Dia mau mencari ayah kandungnya. Tidak mungkin Fuxin anak yang baik. Bahkan jika ingin pergi, dia akan memberitahu kami. Jadi, kamu meninggalkannya. Seorang anak kecil di luar. Katakan, kamu membuangnya di mana? Boye, kamu menyakitiku. Lepaskan ibuku, lepaskan ibuku. Apa katamu? Sudah, Boye. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Fuxin. Segera umumkan ke seluruh kota. Kita harus menemukan Fuxin kembali. Kamu sebaiknya berdoa, Fuxin baik-baik saja. Zhou Boye, kamu tidak berperasaan, jadi jangan salahkan kami jika kami tidak menghargaimu. Bahkan jika kamu menemukannya, itu tidak ada gunanya. Dia tidak akan hidup. Ada apa ini? Oh, begitu. Pasti kau ini, gadis kecil yang berbuat ulah. Lihat saja. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Aduh, aduh.
Nenek kepala panti, ini belum tahun baru. Tidak ada angpau kalau berlutut. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu, gadis kecil ini. Akan kupukul mati kau, anak jalan kecil. Aduh. Aduh, 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 aduh. Dasar anak haram. Lihat saja, akan kukuliti kau. Cih. Ibu Lam ini guru tahu akan melakukan ritual. Tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Aduh. Tertawa. Nanti kalian akan menangis. Aku mau pulang. Aku mau ayah dan ibu. Bukankah kalian semua yatim piatu? Kami bukan yatim piatu. Kebanyakan dari kami diculik kemari. Aku mau ayah dan ibu. Orang jahat. Orang jahat memakan kita. Aku mengerti, aura jahat di sini sangat kuat. Tapi karena anak-anak memiliki tubuh murni, aura jahatnya tertutupi. Sepertinya guru tahu jahat itu bersembunyi di sini. Kalau begitu, malam ini, apalagi yang akan dia lakukan pada kita? Jangan menangis lagi. Dengarkan perintahku. Aku punya cara untuk menyelamatkan kalian. Hari ini adalah malam bulan purnama setiap bulan, saat energi yin paling kuat. Ini adalah waktu terbaik untuk berlatih kultivasi. Guru, ini semua yang berhasil saya kumpulkan. Anak-anak dengan keberuntungan yang melimpah. Ini akan sangat membantu dalam latihan kultivasi Anda. Ibu Lam ini, setelah saya mengambil semua keberuntungan mereka, saya akan bisa memulihkan kekuatan saya. Nanti saya pasti bisa membantu Anda menyingkirkan saudara Anda itu. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada guru. Sudah waktunya. Tangkap mereka. Baik. Ternyata begitu. Keberuntungan setiap orang kan sudah ditentukan. Jika itu semua dihisap habis, anak-anak ini kedepannya meski tidak mati akan sulit berakhir dengan baik. Penjahat itu benar-benar sangat jahat. Hah? Ibu nak orangnya? Di mana anak-anak nakal itu? Kenapa semuanya hilang? Aduh. Ada apa ini? Anak-anak yang disiapkan untuk sang guru itu sudah tidak ada. Mereka menghilang begitu saja. Bagaimana mungkin orang-orang baik-baik saja? Bagaimana mungkin mereka menghilang begitu saja? Bagus sekali, dasar gadis nakal. Ini perbuatanmu lagi. Keahlianmu memang tidak kecil. Aku hampir saja tertipu olehmu. Lihat saja, aku akan mengurusmu dengan baik. Para dewa dari 8 penjuru akan memimpin jalan. Ikuti dia. Dia bisa membawa kalian keluar dengan selamat. Cepat. Tidak ada yang bisa pergi. Pak Zhou, rekaman pengawas telah ditemukan. Nona Fuxin ada di bagian barat kota, di panti asuhan yang terbengkalai. Saya akan segera ke sana. Anak ingusan, di makhluk kecil, berani-beraninya merusak rencanaku. Aku akan mengirim kalian ke alam baka. Dewa petir dan dewa kilat, turunkan kekuatan ilahi. Bersamaku lenyapkan kejahatan. Dengan hormat kepada Taishang Lao Jun, segera laksanakan. Boom. Fuxin,
Tolong jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Ibuntra Xiaoning Petir, kau bahkan bisa Ibuntra Xiaoning Petir. Siapa sebenarnya dirimu? Aku benar-benar meremehkan gadis ini. Bencana ini sama sekali tidak boleh dibiarkan. Fuxin, Sial. Sepertinya aku harus membiarkan Liu Yuan bertindak di keluarga Zhou. Aku tidak akan mengganti nama ataupun margaku. Aku adalah dari Lembah Raja Obat. Fuxin, Paman, kamu tidak apa-apa. Apa ada yang terluka? aku tidak terluka. Tapi pendeta jahat itu, gawat, dia kabur. Paman, pendeta jahat itu adalah orang yang memasang mantra teror di keluarga Zhou. Ada orang lain yang menyuruhnya untuk melawan keluarga Zhou. Aku mengerti. Serahkan masalah selanjutnya padaku. Aku akan meminta orang untuk menyelidikinya. Ibu Af, Foxin, aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Apakah kamu masih mau kembali denganku ke keluarga Zhou? Fuxin, aku ingin mengadopsimu bukan karena kamu sangat hebat, tetapi karena aku dan nenek sangat menyukaimu. Jadi, Paman, kamu mengakui bahwa kamu sangat menyukaiku, bukan? Siapa yang menelepon polisi? Dia dicurigai melakukan perdagangan anak dengan bukti yang tak terbantah. Bahwa dia... Bukan aku. Paman, kondisi istrimu tidak baik. Cepat ke rumah sakit. Adik kecil, Paman sedang bekerja sekarang. Tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Istrimu melahirkan prematur. Bayi di kandungannya dalam bahaya. Kau sebaiknya membawaku ikut. Petugas Zhang, saya sarankan Anda mendengarkan dia. Telepon dan cari tahu. Apa? Melahirkan prematur? Di rumah sakit mana? Saya akan segera ke sana. Gadis itu ternyata adalah orang dari Lembah Raja Obat. Saya akan kembali lagi boneka keberuntungan kecil. Denganmu, yang lainnya hanya sepele. Ada apa? Mengapa Ling Ling baik-baik saja? Tiba-tiba melahirkan prematur? Tuan, dia setelah berbicara beberapa patah kata dengan Nyonya, perut Nyonya langsung sakit. Bukan begitu, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya berbicara dengan Nona Long tentang kerjasama dengan Zhou. Saya tidak melakukan yang lainnya. Kau berbohong. Ada aroma ramuan ibu di tubuhmu. Orang biasa yang memakannya tidak apa-apa. Tapi jika wanita hamil memakannya, akan menyebabkan keguguran. Dia juga membawa sekotak kue buatan tangannya. Pasti dia? Petugas Zhang, Anda harus percaya padaku. Istri Anda adalah putri dari Grup Long. Keluarga Zhou kami sedang bernegosiasi kerjasama dengan Grup Long. Mencelakainya tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagiku. Karena kamu sama sekali tidak ingin keluarga Zhou dan Grup Long bekerja sama. Dasar gadis liar pembohong. Jika kamu terus mengoceh, aku akan mencabut lidahmu. Berani-beraninya kamu. Ibuna keluarganya. Saya. Pasien sedang mengalami kesulitan melahirkan. Menyelamatkan ibu atau bayi? Apa? Kenapa bisa seserius ini? Jika istri dan anakku mengalami sesuatu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan juga seluruh keluarga Zhoumu. Ini adalah pil penyelamat jiwa. Biarkan istrimu meminumnya. Pasti akan membantunya melahirkan dengan lancar. Dan ibu serta bayinya akan selamat.
Apa yang ingin kamu lakukan? Boye, anak haram ini ingin mencelakai keluarga Zhou. Dia pikir dia itu siapa? Imposter lembah pengobatan. Bahkan pil penyelamat jiwa benar-benar konyol. Jika terjadi sesuatu, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah pilmu itu lebih hebat dari kami para dokter? Singkatnya, Anda harus bersiap untuk hanya bisa menyelamatkan salah satu di antara mereka. Cepat. Jika terlambat tidak akan sempat lagi. Wanita itu sama sekali tidak boleh hidup. Kerja sama antara keluarga Zhou dan keluarga Long juga sama sekali tidak boleh tercapai. Dasar bocah sialan, akan kubuat kamu tidak bisa menipu lagi. Berikan ini pada istriku. Bapak dari keluarga pasien, apakah Anda sudah gila? Ini rumah sakit. Anda harus percaya sains. Percaya pada kami para dok. Bukan pada dukun dari manapun itu. Dukun kecil. Diam. Tian Fuxin bukan dukun kecil. Saya jamin atas nama keluarga Zhou. Berikan ini padanya. Jika terjadi sesuatu, saya yang akan bertanggung jawab. Sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Saya bilang berikan itu padanya. Tidak apa-apa. Detak jantung bayi kembar di perut istrimu sudah menguat. Tenang saja. Mereka pasti akan lahir dengan selamat. Tante cantik juga akan baik-baik saja. Saya tidak pernah mengatakan istri saya mengandung anak kembar. Bagaimana Anda tahu? Sudah lahir, persalinan normal. Ibu dan anak selamat. Selamat. Laki-laki atau perempuan? Selamat. Anda memiliki bayi kembar. Terima kasih dukun kecil telah menyelamatkan nyawa istri dan anak-anak saya. Bukan masalah besar. Tidak perlu bersujud seperti ini. Cepatlah berdiri. Mulai sekarang, kerja sama antara keluarga Long dan keluarga Zhou, semuanya akan menguntungkan 30%. Fuxin, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga kita. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Fuxin kecil nenek. Nenek, Fuxin sangat merindukanmu. Nenek khawatir setengah mati. 2 hari ini menderita, ya. Kamu berlutut di depanku. Fuxin masih anak-anak. Kamu ini orang dewasa. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Ibu, di luar dingin. Lebih baik biarkan dia masuk. Lagi pula, anak-anak tidak bersalah. Biarkan dia berlutut agar kapok, supaya dia tidak lupa siapa dirinya. Adapun Tutu, memihak ibunya. Kalau mau berlutut, ikutlah berlutut. 2 hari ini kelaparan ya. Nenek sudah memasak, banyak makanan enak. Dasar anak tidak tahu diri. Kamu berani sekali kembali. Ini semua salahmu. Kamu telah merebut nenekku dan ingin merebut ayahku juga. Aku pasti akan mengusirmu. Ibu, saya sudah memutuskan untuk secara resmi mengadopsi Fuxin sebagai anak keluarga Zhou kita. Bagus sekali. Anak ini Fuxin, saya sangat menyukainya. Seandainya anakmu dengan Xiaoning, ibu si ada. Pasti sudah sebesar ini juga. Fuxin, apakah kamu mau aku jadi nenekmu dan Boye jadi ayahmu? Sudah lama sekali turun gunung, belum juga menemukan ayah bajingan dan tidak setia milikku. Ibulah menemukan ayah yang tampan. Tidak rugi. Hore, Fuxin punya nenek dan ayah tampan. Baik. Kalau begitu di pesta ulang tahunku, aku akan mengumumkan berita baik ini kepada semua orang di Haicheng. Seandainya Fuxin benar-benar anak dari Boye dan Xiaoning, alangkah indahnya. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Tutu adalah darah daging keluarga Zhou. Apakah Tutu masih kalah dengan anak haram? Nenek tua bangka itu, kau tidak berperi kemanusiaan? Jangan salahkan aku jika aku tidak berperi keadilan.
Lihat, siapa anak kecil di samping Pak Zhou itu? Lucu sekali, seperti boneka keberuntungan. Jangan-jangan putrinya? Ibu nak mungkin, istri dan putri Pak Zhou telah tiada dalam kebakaran Xiaoning tahun yang lalu. Nenek ada di sana. Nenek, ini kue persik ulang tahun buatan tanganku sendiri. Memiliki khasiat memperpanjang umur. Semoga nenek diberkahi dengan keberuntungan tak terbatas. Panjang umur seperti gunung selatan. Terima kasih, Fuxin kecilku. Saya ingin secara resmi memperkenalkan kepada kalian. Inilah putri angkat baru, keluarga Zhou, cucu kesayanganku. Nanti setelah menemukan hari baik, dia akan secara resmi dicatat dalam silsilah keluarga Zhou. Nenek, ini adalah hadiah yang saya dan ibu siapkan. Semoga nenek selalu sehat dan berumur panjang. Terima kasih. Taruh saja. Ibu, semoga Anda diberkahi dengan kebahagiaan dan umur panjang, selalu muda dan abadi, serta kebahagiaan keluarga. Aneh, mengapa ada aura jahat di sini? Tutu, ajang adik Fuxin bermain ya. Jangan berlarian sembarangan karena banyak orang. Mengerti? Ya, ayo adik Fuxin. Nenek masih harus menerima ucapan selamat dari semua orang. Pergilah bermain. Ibu, gelang ini Tutu sengaja pergi ke kuil untuk memohonnya. Pendeta sudah melantunkan doa untuk keberkahan selama 81 hari, biar saya bantu Anda memakainya. Aduh, Nyonya Besar Zhou, menantu Anda ini benar-benar berbakti. Sungguh membuat iri. Tidak, pasti ada yang tidak beres dengan isinya. Ini adalah anak yang baru diadopsi keluarga Zhou, bukan? Baru masuk rumah sudah menggertak tuan muda kecil. Entah bagaimana nanti, pasti akan sangat sombong. Aku tidak. Semuanya, jangan bicara lagi. Anak ini tumbuh di pedesaan sejak kecil, tidak ada yang mengajarinya. Wajar jika sedikit egois. Nanti setelah dia datang ke keluarga Zhou, dengan nyonya besar sendiri yang mengajarinya, pasti bisa mengubah semua kebiasaan buruk ini. Ya. Pantas saja, ternyata anak liar yang tidak diajari orang tua. Aduh, kelihatannya penuh keberuntungan. Tidak disangka anak yang tidak terdidik. Menurut saya Nyonya Besar Zhou ini juga sudah bingung, berani-beraninya membiarkan seorang anak angkat menggertak tuan muda kecil yang sebenarnya. Hentikan semuanya. Fuxin bukan hanya anak yang saya adopsi, tapi juga penyelamat keluarga Zhou kita. Nenek, gelang giok ini benar-benar tidak boleh dipakai. Energinya sangat negatif, akan memengaruhi kesehatan nenek. Apa energi negatif? Gelang ini justru dibawa khusus oleh Tutu untuk nenek. Dia itu cucu kandung nenek, mana mungkin dia mau menyakiti nenek. Kamu merebut ayahku dan juga nenek. Sekarang bahkan gelang yang kuberikan untuk nenek, kamu juga meragukannya? Apa kamu ingin bilang, aku ingin membunuh nenek? Ibuna mungkin tuan muda kecil menyakiti nenek kandungnya sendiri? Tidak, saya tidak. Fuxin, Tutu hanyalah anak biasa. Dia tidak mengerti hal-hal itu. Apa kamu salah lihat? Nenek, saya tidak salah lihat. Gelang giok ini benar-benar tidak boleh dipakai. Fuxin, apa kamu mau memaksaku dan Tutu untuk membuktikan diri sampai mati? Cukup. Hanya masalah kecil begini. Mengapa harus membuat keributan yang berlebihan? Apa itu baik? Fuxin juga mengkhawatirkan kesehatan saya. Karena nenek tidak mau melepas gelang gioknya, kalau begitu saya akan mencari cara untuk menghilangkan energi negatifnya. Nenek, ini pil penangkal energi negatif. Setelah nenek meminumnya, nenek tidak akan terganggu oleh energi negatif. Mulai sekarang, Fuxin sama seperti Tutu, mereka berdua adalah anak-anak keluarga Zhou kita.
pil penangkal. Jangan berani-beraninya lagi merusak rencana baik ibuku. Apa? Ibu sudah menemukan Haikeng? Gawat, gawat. Aku belum menemukan ayah bajingan itu. Aku tidak bisa ditangkap. Kau soleh ibu begitu saja. Boye, dari Lembah Raja Obat masih belum ada kabar. Kondisi Tutu. Aku sudah mengirim orang untuk menghubungi mereka. Hanya saja, ketua lembah masih belum kembali. Untuk sementara, kami tidak bisa menghubunginya. Lalu bagaimana ini? Jika benar-benar tidak ada pilihan lain, aku akan membawa Tutu pergi ke Lembah Raja Obat. Meskipun keluarga Zhou kita harus menyerahkan separuh aset. Ayah, ibuku. Lembah Raja Obat. Ayah, apa kalian mencari Lembah Raja Obat? Foxin tahu Lembah Dewa Obat. Saya memang dari Lembah Dewa Obat. Seorang anak kecil tahu apa tentang Lembah Dewa Obat? Cari cara agar undangan ini dikirim ke Lembah Dewa Obat. Katakan bahwa kepala keluarga Zhou mengadakan jamuan makan untuk mengundang pemimpin Lembah Dewa Obat datang. Baik. Ibu akan datang ke keluarga Zhou. Sepertinya saya sebaiknya tidak mengatakannya saja. Jika tertangkap oleh ibu, tidak akan terhindar dari hukuman cambuk. Nyonya tua belum makan? Nyonya tua bilang tidak nafsu makan, tidak enak badan, jadi dia istirahat duluan. Saya akan melihatnya. Woi, ibu sudah istirahat, sebaiknya kita jangan mengganggunya. Baiklah. Nenek tua bangka itu, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sudah 5 tahun. Si Jiak kebakaran 5 tahun lalu. Kita tidak pernah lagi kembali ke rumah leluhur. Sudah 5 tahun? Sudah saatnya melepaskan. Saya membawa Fuxin kembali kali ini. Hanya untuk membiarkan dia secara resmi bersembahyang kepada leluhur dan masuk silsilah keluarga. Mulai sekarang, Fuxin adalah keturunan sah keluarga Zhou kita yang diakui. Inikah istri ayah yang sudah meninggal? Aneh. Kenapa aku merasa dia sepertinya belum meninggal ya? Ayah, istri ayah sepertinya masih hidup. Apa yang kamu katakan itu benar? Sudah kubilang Xiaoning tidak mati. Dia masih hidup. Benar. Aku merasakan bahwa tablet arwah itu tidak memiliki pemilik. Artinya, pemilik tablet arwah itu seharusnya masih hidup. Kalau dia belum meninggal, sudah 5 tahun, kenapa tidak kembali? Dia mungkin masih menyalahkanku karena dulu melakukan kesalahan. Aku hanya bisa merasakan sebanyak ini. Jika lebih banyak lagi, aku tidak tahu. Ayah, jangan bersedih. Mungkin kalian masih akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Sudahlah, hari ini aku membawamu ke sini untuk memuja leluhur dan mencatat namamu di silsilah keluarga. Boya Tutu juga anakmu. Setelah tahun baru, dia akan berusia 6 tahun. Namanya seharusnya juga dicatat di silsilah keluarga, bukan? Tidak mungkin. Kau lebih suka membiarkan anak yang tidak jelas asal-usulnya ini masuk ke silsilah keluarga daripada membiarkan darah daging asli keluarga Zhou masuk dalam silsilah keluarga. Apakah kau ingin keluarga Zhou punah? Boye, Tutu adalah satu-satunya darah dagingmu.
dan seharusnya menjadi pewaris keluarga Zhou. Saat itu aku mabuk dan melakukan kesalahan. Aku bisa bertanggung jawab padamu. Dan Tutu membiarkan kalian menikmati segalanya di keluarga Zhou. Tapi pernikahan dan status pewaris, semua itu adalah milik Xiaoning. Wanita itu sudah mati. Kebakaran besar 5 tahun lalu sudah membakar mereka semua sampai mati. Mereka tidak mungkin kembali lagi. Sadarlah. Diam. Xiaoning belum mati. Dia masih hidup. Liu Yuan, aku beritahu kau, ingat ini. Aku bisa memberikan segalanya pada. Tapi posisi nyonya utama keluarga Zhou adalah milik Xiaoning. Jangan berkhayal tentang hal yang bukan milik. Boye, aku mohon padamu, biarkan Tutu masuk silsilah keluarga. Biarkan dia benar-benar diakui sebagai bagian dari keluarga. Yang Tutu inginkan hanya diakui sebagai bagian dari keluarga. Semua yang ada di keluarga Zhou, dia tidak akan memperebutkannya dengan Fuxin. Aku mohon padamu. Nenek, semua kesalahan adalah kesalahanku. Anak itu tidak bersalah. Tutu juga Anda saksikan sendiri bagaimana dia tumbuh besar. Dia adalah satu-satunya darah daging Boye. Apakah Anda benar-benar tega melihat dia dihina orang? Sebagai anak haram, aku mohon padamu, aku mohon sekali padamu, aku mohon nenek. Tidak akan, kecuali aku mati. Nenek, Ibu, nenek, bangunlah. Cepat bangun. Kenapa bisa jadi begini? Nenek sudah jelas minum pil penawar saktiku. Kenapa masih ada aura jahat sekuat ini? Nenek, aku akan membawamu mencari ibuku. Ibuku sangat hebat, pasti bisa menyelamatkanmu. Ibu, Fuxin. Dasar pembawa sial. Shijia, kamu datang ke keluarga Zhou. Keluarga kami tidak henti-hentinya ditimpa musibah, tidak pernah tenang. Kamu benar-benar biang keladi bencana. Boy, kakak sulung mendengar nenek sakit. Dia sengaja mengundang seorang tabib sakti dari Jingzhou. Biarkan dia datang memeriksa nenek. Siapa tahu, Ibu Xia ada harapan. Tapi Sudah saatnya seperti ini. Penyakit nenek tidak boleh ditunda lagi. Yang penting adalah membuatnya sadar. Aduh, aku akan segera menyuruh Shiji membawa tabib sakti itu ke sini. Ketika Shiji datang, dia akan mengantarmu ke alam baka dengan tangannya sendiri. Saat itu, seluruh keluarga Zhou akan menjadi milik kita. Ini kamu? Ayah, dia orang jahat. Jangan percaya mereka. Kamu itu nenek tua, gadis liar yang dia adopsi itu. Memang tidak punya sopan santun. Aku mengenalmu. Kamu adalah orang jahat itu di panti asuhan malam itu. Kalian tidak akan bisa mendekati nenek. Gadis kecil. Jika pengobatannya tertunda, apa kamu bisa menanggungnya? Ayah, itu dia. kakak lama tidak bertemu. Kamu masih ingat kalau aku ini kakakmu. Kalian bisa tidak berperasaan, tapi kami tidak bisa durhaka. Guru, silakan. Nyonya besar ini hatinya sangat tertekan, sampai kehilangan 3 jiwa. Saya punya satu obat yang bisa mengembalikan jiwanya ke tubuh. Ayah, jangan percaya mereka. Diam. Boye, kupikir gadis sialan ini memang biang masalah. Dialah penyebabnya. Rumah tangga kami jadi tidak tenang. Boye, mengadopsi biang masalah seperti ini di rumah hanya akan membuat keberuntungan keluarga semakin memburuk. Demi kedamaian keluarga Zhou dan juga demi ibu kita, serahkan gadis kecil ini untuk diurus oleh guru. Fuxin, kamu harus bersabar. Fuxin adalah putri angkat saya. Saya tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Zhou Boye, saya berniat baik membawa guru untuk mengobati nenek, menyelesaikan akar masalah ini. Beginikah caramu mencurigai saya? Jika kalian tidak sanggup menyembuhkan nenek, silakan pulang. Benarkah? Saya beritahu yang sebenarnya. Nenek
terkena energi jahat dari guru ini. Dan ini adalah penawarnya. Kenapa? Gratis untukmu. Tukarkan dengan gadis ini. Cepat buat pilihan. Jika tidak, dalam waktu kurang dari setengah hari, nenek pasti akan mati. Dewa sekalipun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ayah, jika yang mereka katakan benar, saya bisa ikut dengan mereka. Selamatkan nenek dulu. Tidak, saya tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Ayah, jangan khawatir. Saya bisa menjaga diri sendiri. Saya sangat hebat. Cepatlah datang, biar saya hisap semua keberuntunganmu sampai habis. Tidak, saya tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Zhou Boye, nyawa nenek ini masih kau butuhkan tidak? Zhou Boye, nyawa nenek tua ini, apa kau masih menginginkannya? Aku belum akan mati. Kau? Bagaimana kau bisa baik-baik saja? Aku mengecewakan kalian. Aku tidak melakukan sandiwara ini. Bagaimana aku bisa memancing kalian keluar? Dan bagaimana aku bisa membuat kalian menunjukkan wajah asli kalian? Nenek, engkau baik-baik saja kan? Nenek bilang akan percaya padamu. Dan pasti percaya pada Fuxin kita. Bagus, kau nenek tua sialan. Kau sudah tahu sejak awal, gelang ini bermasalah, tapi masih terus memakainya. Siapa yang bisa mengalahkanmu dalam hal licik? Kita semua telah kau permainkan. Liu Yuan, keluarga Zhou tidak buruk padamu. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa? Kau masih bertanya padaku mengapa? Semua karena kau. Karena kau terus-menerus tidak mau mengizinkan Tutu masuk ke silsilah keluarga Zhou. Tidak mau mengakui Tutu sebagai pewaris. Aku tidak akan sampai sejauh ini. Aku dan Tutu ditakdirkan tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau begitu, pengorbananku selama ini apa artinya? Kau yang serakah, menginginkan terlalu banyak. Boye, aku sudah memberitahumu sejak lama, kebaikanmu akan mencelakaimu. Dulu, kau mabuk dan tidur dengannya. Untuk bertanggung jawab, kau bersikeras mempertahankannya di keluarga Zhou. Lalu hasilnya, membuat Xiaoning sangat sedih dan meninggal dalam kebakaran. Lebih lagi, membuat keluarga Zhou kita tidak tenang. Bodoh. Zhou Boye, yang paling bodoh itu kamu. Apapun yang aku katakan, kamu percaya begitu saja. Ibu Lam itu, aku dan kamu sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Tutu adalah anakku dan Shiji. Kamu sudah memakai topi hijau ini selama 5 tahun penuh. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu itu bodoh. Kebakaran besar 5 tahun lalu. Juga, aku yang mengaturnya. Wanita bodoh itu sudah mati dalam kebakaran itu. Aku melihatnya dengan ibuta kepalaku sendiri. Seumur hidupmu, kamu tidak akan punya anak sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Guru, cepat bertindak. Apalagi yang kamu tunggu? Ibuntra pengikat, ikat. Guru. Gadis sialan ini merusak rencanaku. Tinggal sedikit lagi. Seluruh keluarga Zhou ini seharusnya sudah jadi milikku. Zhou Shiji. Shiji kamu dibawa masuk ke keluarga Zhou. Keluarga Zhou memperlakukanmu dengan baik. Aku juga menganggap seperti kakak kandungku sendiri. Cukup. Menghormatiku. Dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah menghargaiku. Hanya karena aku anak haram, aku harus selalu bersabar, harus selalu mengalah padamu. Padahal aku adalah putra sulung keluarga Zhou, padahal aku lebih hebat darimu. Dulu seharusnya aku langsung menyuruh orang menabrakmu sampai mati. Zhou Shijie, hubungan persaudaraan kita sudah berakhir. Kamu boleh melukaiku, tapi kamu tidak seharusnya melukai istri dan anakku, dan juga tidak seharusnya melukai ibuku. Dia juga ibumu yang membesarkanmu. Apa dia pantas menjadi ibuku? Kalau bukan karena dia,
Apakah ibuku akan menjadi perempuan simpanan yang dibenci semua orang? Dan bagaimana bisa aku menjadi anak haram yang tidak diakui? Zhou Boye, kamu benar-benar bodoh ya? Apa kamu benar-benar mengira aku akan menganggapmu saudara? Ayah, jangan buang waktu dengan mereka. Mereka sudah melakukan banyak kejahatan. Cepat suruh Paman Zhang Rui menangkap mereka semua. Pak Polisi Zhang, kamu benar-benar mengira aku kalah? Zhou Boye, sampai mati pun kamu tidak akan tahu keberadaan istri dan putrimu. apa yang kamu katakan? Kamu tahu di mana Xiaoning dan anak kita? Mereka benar-benar tidak mati. Benar kan? Benar kan? Ingin tahu? Berlututlah dan mohon padaku. Kamu menipuku? Kamu sama sekali tidak tahu? Benarkah? Kalau begitu, maukah kamu melihatnya? Apa ini? Ini cincin kawin Xiaoning. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Berikan itu padaku. Berlututlah. Mohon padaku. Boya. Ayah? Xiaoning Atahun. Hidup atau mati? Kamu benar-benar tidak ingin tahu? Di mana mereka? Beritahu aku. Beritahu aku. Berlututlah dan mohon padaku. Kumohon, beritahu aku di mana mereka. Boye, bangunlah. Xiaoning dan anak itu sudah meninggal. Meskipun mereka sudah meninggal, aku akan membawa mereka pulang. Zhou Boye, aku akan membuatmu seperti anjing, mengemis kepadaku. Aku juga ingin kamu, secara pribadi, menyerahkan semua properti keluarga Zhou kepadaku. Sama sekali tidak mungkin. Boye, jangan melakukan hal yang memalukan leluhur. Diam kau, dasar nenek tua bangka. Aku ingin keluarga Zhou mengadakan upacara leluhur. Dan nama Tutu dicatat dalam silsilah keluarga. Aku ingin Tutu secara sah mengambil alih keluarga Zhou. Jangan harap, kecuali aku mati. Nenek, orang jahat. Ayah, jangan percaya perkataan mereka. Tanda tangani ini. Cincin ini akan kukembalikan padamu. Dan keberadaan istri serta putrimu juga akan kuberitahukan padamu. Zhou Boye, berani sekali kau. Ibu? Nenek, kemarahan yang membakar jiwa, energi jahat memasuki tubuh. Ada apa ini? Nenek sudah minum pil pengusir aura jahatku dan sudah melepaskan gelang gioknya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Tentu saja karena aku menukar pil pengusir aura jahatnya. Siapa suruh dia ikut campur? Itu salahnya sendiri. Siapa suruh dia ikut campur? Dia pantas mendapatkannya. Astaga. Hebat sekali. Memang anakku yang terbaik. Zhou Boye, cepat tanda tangani. Mungkin aku masih bisa membiarkan Master menyelamatkan nyawa si tua bangka ini. Hanya saja, dia hanya akan lumpuh di tempat tidur. Tidak bisa mengurus diri sendiri. Kamu... Nenek, ini pil pengembalian jiwa. Ini bisa membuatmu, jantungmu tidak rusak selama 3 hari. Ayah, ibuku bisa menyelamatkan nenek. Cepat bawa nenek ke lembah Raja Obat. Temui ibuku. Kamu bilang lembah Raja Obat? Gadis kecil, apa hubunganmu dengan lembah Raja Obat? Ayah, cepatlah, nanti terlambat. Zhou Boye, apa kamu tidak ingin tahu keberadaan istri dan anakmu?
Aku memang bersalah pada Xiaoning dan anak-anak. Tapi aku tidak bisa. Tidak peduli hidup mati ibuku. Bagus, Zhou Boye. Dulu aku memintamu mengundang pemimpin lembah Raja Obat untuk mengobati Tutu. Kamu mencari-cari berbagai alasan. Sekarang giliran si tua bangka ini, kamu malah punya cara. Tentu saja, Tutu memang bukan anak kandungmu. Humph. Jika kamu tidak tanda tangan hari ini, tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Ibuntra pengikat, diam. Hancur. Kau berani menghancurkan mantra pengikatku. Gadis kecil, aku sudah pernah kalah sekali. Kali ini aku sudah bersiap, tentu saja tidak mudah terkena jebakanmu. Hari ini, tidak ada yang boleh keluar dari pintu ini. Lin, Bing, Dou, Ze, Ji, Zen, Lai, Qian, Xing, hancurkan. Gadis kecil, akan kuperlihatkan kekuatanku. Fuxin. Ayah, jangan keluar. Gadis kecil, kaulah nutrisi terbaik bagiku. Semua anak yang diberkahi, jika digabungkan, tidak sebanding dengan dirimu sendiri. Jangan. Pendeta jahat lancang. Kau ini wanita jahat dari mana lagi? Aku peringatkan kau, ini adalah keluarga Zhou. Jangan ikut campur. Ibung sayang datang sendiri ya. Jika bukan karena pemimpin lembah ada di sini dan merasakan aura Tuan Muda Lembah, ingin mengundang lembah Raja Obat kami keluar, keluarga Zhou kalian belum cukup pantas. Ini adalah surat undangan yang dikirim ke lembah Raja Obat. Bagaimana bisa ada di tangan kalian? Mungkinkah kalian? Energi jahat memasuki tubuh. Umurnya tidak akan lama lagi. Siapkan saja penguburannya. Omong kosong apa yang kau katakan. Tutuku hanya sakit. Apa itu energi jahat? Jangan bicara sembarangan. Ibu. Fuxin. Dunia ini berbahaya. Jika kau tidak pernah mengalaminya sendiri, kau tidak akan pernah belajar pelajaran ini. Kau ini? Xiaoning? Beraninya kau, cabul. Kalianlah yang menindas putriku. Memangnya kenapa? Berani-beraninya merusak niat baikku. Aura keberuntungan di tubuh kalian ternyata semakin kuat. Hahaha. Tuhan membantuku. Ya, setelah aku menyerap semua aura keberuntungan dari kalian, kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Kurang ajar. Tuanku adalah pemimpin lembah Raja Obat. Pemimpin lembah Raja Obat. Kau adalah ibu dari perempuan jahat itu. Kau berani-beraninya tidak sopan pada pemimpin lembah. Jika kau bicara lagi, aku punya 100 cara untuk membuatmu bungkam. Guru, cepat tangkap mereka. Aku bukan tandingannya. Selama gunung hijau masih ada, kayu bakar tidak akan habis. Ibu lari. Setelah menindas pemimpin lembah kecil kami, kau tidak akan bisa lari. Xiao, jangan dikejar lagi dulu. Dia tidak akan lolos. Bawa Fuxin kembali ke lembah untuk obati luka itu yang penting. Baik, pemimpin lembah. Zhou Boye, sampai mati pun, kamu tidak akan tahu keberadaan istri dan anakmu. Kita pergi. Pemimpin lembah, mohon berhenti. Tolong. Selamatkan ibuku. Tuntutlah apapun yang kau mau. Nyonya tua ini? Mengapa? Aku merasakan sesuatu yang akrab. Baik itu bentuk tubuh atau suara, ataupun kedua mata itu. Semuanya persis seperti Xiaoning. Mungkinkah dia adalah Xiaoningku? Dan Fuxin adalah putri kita.
Ibumu ini mengalami gejolak emosi yang parah, ditambah energi jahat yang masuk ke dalam tubuh. Untungnya dia sudah meminum pil pemulih jiwa yang bisa menjaga denyut nadinya selama 3 hari. Namun untuk menghilangkan energi jahat di dalam tubuhnya, Ibu Si membutuhkan rumput ludah naga sebagai obat. Aku akan segera menyuruh orang mencarinya. Berapapun harganya tidak masalah. Ini bukan masalah uang, tapi waktu. Lembah Raja Obat memang memiliki obatnya. Tapi untuk pulang pergi, 3 hari tidak akan cukup. Pemimpin lembah, saya dengar besok Pavilion Air Surga akan ada lelang. Dan di antara barang yang dilelang ada sebatang rumput ludah naga berusia 100 tahun yang bisa menghilangkan energi jahat ini. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Shijie, katakan sesuatu. Sekarang dengan Zhou Boye, kita sudah benar-benar bermusuhan. Bahkan lembah Raja Obat pun kita singgung. Bagaimana dengan penyakit tutu? Bisakah kamu tenang sedikit? Kesempatan yang sudah di tangan hilang begitu saja. Guru, bukankah kamu bilang sudah pasti menang? Bagaimana bisa seorang anak kecil tidak bisa diatasi? Dia bukan anak biasa. Penglihatanku memang benar. Hampir saja aku bisa menyerap semua keberuntungannya untuk kugunakan. Pada saat itu, lembah Raja Obat yang kecil tidak perlu kuanggap sama sekali. Shijie, kamu adalah ayah kandung Tutu. Pikirkanlah cara untuk menyelamatkannya. Dia memang sudah sakit-sakitan dan hari ini kembali terluka oleh Tian Fuxin, bukan dengan cara biasa. Dia bisa disembuhkan. Lalu bagaimana ini? Tutuku masih sangat kecil. Semua ini salah gadis sialan itu. Guru, aku mohon selamatkan Tutu. Aku akan melakukan apa saja yang kamu minta. Kumohon. Aku tentu punya cara untuk menyelamatkannya. Besok, Pavilion Tianshui akan mengadakan pelelangan. Ada sebatang rumput ya, Liu Naga, berusia 100 tahun yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Bukankah itu Pak Zhou dari grup Wanseng? Siapa wanita dan anak di sampingnya? Itu. Yang itu dia adalah putri angkat baru keluarga Zhou. Katanya sangat disayang. Bahkan putra Pak Zhou pun diusir dari rumah. Kukira dia akan menikahinya. Zhou Boye, untuk apa kamu datang? Itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Apakah kalian belum cukup menyakiti Tutu? Zhou Boye, jika kamu masih punya sedikit hati nurani, jangan bersaing denganku. Kamu... Ayah, kulihat matanya memerah, dahi hitamnya. Itu adalah pertanda kegilaan. Putranya kerasukan roh jahat. Keberuntungannya akan terkuras habis. Dia seharusnya akan segera mati. Jika tidak ada halangan, tujuan kedatangan mereka pasti sama dengan kita, yaitu untuk rumput air liur naga. Zhou Boy, kukira kamu sangat mencintai wanita bodoh itu. Ternyata itu semua hanya pura-pura. Begitu cepat berpindah ke lain hati. Lalu, 5 tahun aku bersamamu, tanpa status. Apa artinya itu? Selama 5 tahun ini, antara kita tidak ada yang melampaui batas. Lagi pula, sebelumnya, kaulah yang bersekongkol dengan Zhu Shiji untuk menjebakku. Aku dan kau sama sekali tidak punya hubungan apa. Karena hari ini kita semua datang untuk rumput naga. Kalau begitu, mari bersaing dengan kemampuan masing. Zhou Boye, ibumu sudah seperti orang yang hampir meninggal. Kenapa kau masih merebut obat mujarab satu-satunya? Dari tutuku, Kau tidak berhak memutuskan hidup dan mati Nyonya Besar Zhou, nyawanya. Aku pasti akan melindunginya. Kau berani memukulku. Jika masih ingin menghadiri pelelangan, kembali ke tempat dudukmu. Jangan berteriak-teriak di sini. Perhitungan lainnya tunggu setelah pelelangan selesai. Baru aku akan bereskan dengan kalian. Shiji, kau tega membiarkan mereka menggangguku? Tenang saja. Baik itu rumput naga maupun keluarga Zhou, cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Setelah semuanya beres, mereka akan kuserahkan padamu untuk diurus. Nah, baru begitu. Itu dia. Dia benar-benar belum meninggal. Dia benar-benar tidak mati? Apa katamu? Seharusnya tidak. Kalau tidak,
Dia tidak akan setenang ini, seharusnya sudah menagih hutang yang lalu. Selamat datang, para tamu terhormat. Di pelelangan kali ini, ada 3 barang yang akan dilelang. Berdasarkan keputusan ketua, aturan pelelangan kali ini berbeda dari biasanya. Setiap kotak ini berisi 1 harta karun langka yang sama. Kalian akan menawar secara buta. Siapa yang menawar tertinggi akan mendapatkannya. Buta, Tren membuka kotak kejutan ini, bahkan sampai ke pelelangan. Kalau begitu, bagaimana saya tahu barang yang saya inginkan ada di kotak yang mana? Itu tergantung pada keberuntungan dan kekayaan kalian. Sekarang saya umumkan, pelelangan resmi dimulai. Maksudnya, ambergris ada di salah satu dari 3 kotak ini. Entah saya menawar ketiganya, atau saya hanya bisa bertaruh. Shiji, demi Tutu, kita harus mendapatkan ambergris. Sekarang kita mulai menawar. Barang pertama, harga awal Rp800.000. Hanya Rp800.000 saja? Ayah, yang ini bukan yang kita cari. Shiji, mengapa tidak menawar? Anda tidak lihat mereka tidak bergerak? Jika rumput ambergris ada di kotak ini, apakah gadis kecil itu bisa menghentikan Zouboye agar tidak menawar? Betul, apa yang Anda katakan itu benar. Paman, kenapa kalian tidak menawar? Hanya 800.000. Jangan-jangan kalian tidak sanggup. Saya bertaruh. Barang yang saya inginkan tidak ada di sini. Bagaimana Anda tahu? Gadis nakal itu masih mau menipu saya. Saya tidak akan termakan tipuan Anda. Hanya 800.000 untuk membeli kotak rusak seperti ini. Isinya mungkin juga hanya barang tidak berharga. Kalau Anda suka, saya berikan kepada Anda. Saya tidak sebodoh itu. 800.000? Nona ini menawar 800.000. Ada yang mau menawar lagi? 800.000 1. 800.000 2. 800.000 terjual. Selamat kepada Nona ini atas pembelian barang lelang ini. Berikutnya adalah barang lelang kedua, harga mulai 1 juta. 1 juta. 1,5 juta. Paman, apa Paman tidak punya uang? Kenaikannya sedikit sekali. Bagaimana kalau kalian saja? Jangan bersaing dengan ayahku. Kau. Karena Fuxin menyukainya. 3 juta. Mungkinkah barangnya benar-benar ada di kotak ini? Aku tawarkan 5 juta. Xiaoning juta. Bahkan kita tidak tahu harta karun apa di dalamnya. Sudah berani menawar 5 juta. Apa kau tahu apa-apa? Barang dari pavilion Tiangshui tidak bisa dibilang bisa menghidupkan orang mati atau menyembuhkan tulang, tetapi juga pasti tidak akan buruk. Hari ini aku pasti menang. Sudahlah, karena Paman menyukainya. Kalau begitu kami akan bermurah hati dan menyerahkannya kepada kalian. Selamat kepada Pak Zhou Xije telah mendapatkan barang lelang kedua. Mengapa mereka begitu mudah menyerah? Apakah rumput liur naga itu sebenarnya tidak ada di dalamnya? Aku tidak percaya gadis kecil ini benar-benar bisa memprediksinya. Apa ini? Kau berani mempermainkanku? Menghabiskan 5 juta rupiah untuk membeli orang mati cada emas di mulut. Paman, Anda sungguh dermawan sekali. Untuk orang mati. Sungguh sial sekali. Xiaoning juta rupiah, diberi gratis pun saya tidak mau. Kalian jangan bicara lagi. Nanti Tuan Zhu bisa tidak mau membayar. Kau berani sekali mempermainkan saya. Paman, mengapa Paman bisa berkata begitu? Sebelum membuka kotaknya, saya juga tidak tahu apa isi di dalamnya. Anak liar, kau masih berani mengejek saya. Siapa yang berani memukul saya? Siapa? Fuxin adalah anak saya. Siapapun yang berani berbicara tidak sopan lagi, saya akan membuatnya menerima akibatnya. Kau. Sudahlah, si Jie. Ada satu barang lelang terakhir, mendapatkan rumput salivanaga. Untuk menyelamatkan Tutu itu yang terpenting. Berikutnya, ini adalah barang lelang terakhir. Di pelelangan ini, harga mulai Xiaoning juta rupiah. Harga mulai sudah 5 juta rupiah, pasti ada harta karun langka di dalamnya. Saya tawar 6 juta rupiah.
Pasti yang ini. Shiji, cepat, cepat, Beat. Ini pasti yang itu. Jangan terburu-buru. Ayah, rumput naga. 10 juta rupiah. Saya tawar 20 juta rupiah. Zhou Boye, hari ini, tidak peduli Anda menawar berapapun, saya akan menawar 2 kali lipat dari Anda. Rumput naga harus milik saya. Benarkah? Saya tawar 50 juta rupiah. Apa Anda berani menawar 200 juta rupiah? Apa Anda punya uang tunai sebanyak itu? Itu 200 juta rupiah. Hanya untuk sebatang rumput naga yang sepele. Apa yang Anda ragukan? Saya tidak ragu. Saya hanya curiga. Rumput naga tidak ada di dalam kotak ini. Bukankah uang ini akan sia-sia? Bagaimana mungkin tidak ada di dalam kotak? Zhou Shiji, uang yang saya peroleh selama ini dari Zhou Boye jauh lebih banyak dari ini. Semuanya sudah saya berikan kepada Anda. Tutu adalah putra kandung kita. Apa? Ternyata Zhou Tutu bukan putra Tuan Zhou, melainkan... Paman, apa uangnya tidak cukup kalau tidak menawar lagi? Harta ini akan jadi milik kita. 200 juta rupiah. Saya tawar 200 juta rupiah. Ayah benar-benar kaya. Sepertinya harta ini hanya bisa kita serahkan kepadanya. Zhou Boye, berani melawan saya. Anda akan selalu hanya menjadi pecundang saya. Selamat kepada Tuan Zhou Shiji, telah mendapatkan barang lelang terakhir. Zhou Boye, ibumu pasti sudah mati. Ibu si berani merebut dari putraku. Mimpilah kau. Bagaimana mungkin kalian dari Pavilion Tianshui berani menipuku dengan barang ini? Kenapa bukan rumput air naga? Kenapa bukan? Sayang sekali ya. Andai saja mutiara ini bisa dijadikan kalung dan dipakai di leher. Mutiara apa yang bisa bernilai 1 miliar? Zhou Shiji rugi besar nih. Berikan rumput air naga kepadaku. Aku perintahkan kau berikan rumput air naga kepadaku. Mohon patuhi peraturan lelang Pavilion Tianshui. Jika masih membuat keributan, usir mereka keluar. Bintang kecil, ini untukmu. Terima kasih, Bibi cantik. Seharusnya Bibi yang berterima kasih padamu. Kau sudah menyelamatkan nyawaku dan putriku. Bantuan kecil ini hanya usaha yang mudah saja. Jadi selama ini semua jebakan kalian. Ternyata kalian sudah tahu dari awal, rumput air naga tidak ada di kotak itu. Curang. Pavilion Tianshui pasti ada kecurangan. Kembalikan uangku. Kau kembalikan uangku. Akan kupukul kau sampai mati. Kembalikan uangku. Karena rumput air naga sudah di tangan, selanjutnya aku serahkan padamu. Tenang saja. Xiaoning. Xiaoning, apa itu kamu? Kamu sudah kembali bukan? Bagaimana keadaan ibu saya? Dia sudah tidak apa-apa. Hanya perlu beberapa hari istirahat untuk pulih. Syukurlah, Anda menyelamatkan ibu saya. Fuxin dan juga dermawan bagi seluruh keluarga kami. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada kalian. Tidak perlu berterima kasih. Sudah cukup lama bermain. Sudah waktunya ikut aku kembali ke lembah. Ibu. Begitu cepat. Bagaimana kalau tinggal lebih lama? Agar saya bisa menjamu kalian dengan baik. Sebaiknya kamu segera membereskan kekacauan di keluargamu itu. Ayah, aku meninggalkan hadiah untukmu di kamarku. Kamu harus ingat untuk melihatnya ya. Aku akan kembali menemui kalian. Fuxin. Xiaoning. Ayah, jangan bersedih. Meskipun kali ini keluar dari lembah, tidak menemukan ayah kandungku. Tapi aku bertemu denganmu dan nenek. Aku sangat bahagia. Dalam bungkusan ini, ada hadiah yang kusiapkan untukmu dan jimat pelindung. Semoga kalian berdua selalu aman dan bahagia di masa depan. Fuxin. Ini
Ini. Fuxin. Fuxin benar-benar putriku. Xiaoning, dia adalah pemimpin lembah Raja Obat. Xiaoningku. Fuxin, Xiaoning. Xiaoning. Fuxin, Xiaoning. Pemimpin lembah. Tuan Zhou mengejar. Abaikan dia. Jalan. Ayah, Xiaoning. Fuxin. Ibu, apa kita masih bisa bertemu ayah lagi? Sepertinya tidak. Tutu. Menangis, 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 menangis. Hanya tahu menangis. Kebahagiaan sudah habis kau tangisi. Guru, apa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan putraku? Jika dia meninggal, siapa nanti yang akan menanggung akibatnya untukku? Kalau begitu hanya ada satu cara. Aku punya jimat penukar takdir ini. Bakar ini sampai jadi abu. Lalu carilah cara agar Tian Foxin meminumnya. Ibu buka semua keberuntungannya. Akan berpindah ke putramu. Dan semua penyakit putramu akan ditanggung olehnya. Dia telah merampas semuanya milik Tutu. Dia pantas mati. Ada apa ini? Ada seorang wanita hamil. Sepertinya akan segera melahirkan. Pergi lihat. Jika ada yang dibutuhkan, antar saja ke rumah sakit. Baik. Kau duduk manis saja. Fuxin. Fuxin diculik. Apa? Xiaoning. Ternyata itu kamu benar-benar tidak mati. Aku akhirnya menemukan kalian. Zhou Boye, aku kira kamu adalah seorang pria yang terhormat. Di mana kamu menyembunyikan Fuxin? Apa? Fuxin menghilang? Ini? Putri lembah menghilang. Kami baru saja membantu seorang wanita hamil. Sial, kita terperangkap. Cari mereka sampai ke pelosok negeri. Lakukan dengan segera. Kejar ke sana. Fuxin. Fuxin. Datang cukup cepat. Terlambat. Ternyata itu Anda. Api besar itu bahkan tidak bisa membakar Anda sampai mati. Anda benar-benar berumur panjang. Tapi kalian terlambat. Dia akan segera mati. Hancur? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya kalah? Kesalahan terbesar saya adalah berbelas kasih kepada kalian. Terlambat. Sudah terlambat. Dia sudah meminum jimat saya. Nasib baiknya, semua keberuntungannya akan menjadi milik anak saya. Hahaha. Bodoh. Orang yang sebenarnya menyakiti anakmu adalah dia. Kalau tidak percaya, tanyakan padanya. Kenapa sampai sekarang dia tidak mendapat balasan apapun? Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Karena Zhou Tutu adalah darah dagingnya. Lebih baik dia yang menanggung balasannya untuknya. Anda bicara omong kosong. Tutu adalah darah daging saya sendiri. Ibuna mungkin saya menyakitinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Shiji kan ayah kandung Tutu. Iya. Zhou Shije. Harimau saja tidak memakan anak. Kamu benar-benar lebih rendah dari binatang. Memangnya kenapa? Orang besar tidak mempedulikan hal-hal kecil. Kalian semua hanyalah pion saya.
Kalau bukan karena dia tidak berguna, keluarga Zhou seharusnya sudah menjadi milik saya. Kenapa jadi seperti hari ini? Kenapa? Kenapa? Zhou Shiji, kamu memanfaatkan saya dari awal sampai akhir. Tapi kenapa kamu harus menyakiti Tutu? Kamu beraninya? Ini semua salahmu. Seumur hidupku, aku selalu dalam kendalimu. Tapi kamu tidak seharusnya menyakiti Tutu, dia adalah hidupku. Ah, Aku membencimu, Ibu Tilah kamu. Ibu Tilah, Ibu Tilah. Zhou Boye, jika saat itu kamu sedikit saja berbelas kasih kepadaku, aku tidak akan berakhir seperti sekarang. Aku juga tidak akan dimanfaatkan oleh Zhou Shiji. Akhirnya menyakiti diriku sendiri dan juga menyakiti Tutu. Salahmu sendiri. Kalau saja dulu bukan kamu dan Zhou Shiji bekerja sama membuatku mabuk, membuatku salah mengira bahwa aku tidur denganmu. Lalu kamu masuk dengan perut membesar. Bagaimana mungkin Xiao Ningku mengalami sesuatu? Keluarga kami bertiga. Bagaimana mungkin kami terpisah selama bertahun-tahun? Sekarang, saatnya kamu membayar hutang. Ini semua salahku? Bisakah kalian melepaskan Tutu? Dia bahkan jika tidak meninggal, juga sulit untuk bangun lagi. Kalau begitu, aku akan membuat kalian semua ibuti bersamaku untuk anakku. Hati-hati. Apa kamu bodoh? Mengapa kamu menghalangiku? Xiao Ninga, tahun lalu aku gagal melindungimu. Tapi setelah ini, aku pasti akan melindungi kalian. Apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Xiao Ninga tahun lalu apa? Kebakaran apa? Apa hubungannya denganku? Xiao Ning, apa kamu masih marah padaku? Ibu, maafkan aku. Semua ini salah. Bisakah kamu tidak berpura-pura tidak mengenalku? Zhou Boye, orang yang kau rindukan selama 5 tahun, langsung melupakanmu. Diam. Apa yang tidak kudapatkan dalam hidup ini? Kalian pun jangan harap mendapatkannya. Zhou Boye, aku mengutukmu. Selamanya tidak akan pernah mendapatkan cinta sejati. Selamanya. Tidak akan bisa berkumpul kembali dengan keluargamu. Ingin mati? Tidak semudah itu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Perbuatan jahat pasti akan membawa kehancuran diri. Kalian harus menerima hukuman dari hukum. Bawa mereka. Perlukah aku memanggil ambulans untukmu? Xiao Ning, kamu tidak akan membiarkanku mati begitu saja, kan? Sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit. Jika tidak, kehilangan terlalu banyak darah juga bisa menyebabkan kematian. Pemimpin lembah itu sungguh jahat. Bagaimana kita menghadapinya? Orang seperti ini adalah aib bagi dunia persilatan. Xiao Yao, lumpuhkan kultivasinya agar dia tidak bisa menyakiti orang lain lagi. Baik. Xiao Ning. Fuxin. Pemimpin lembah, orang itu datang lagi. Itu ayah. Biarkan saja dia di sana kalau mau. Yang penting jangan biarkan dia masuk. Tapi Tuan Zhu, luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Namun dia setiap hari datang ke lembah raja pengobatan kita. Bahkan orang paling kuat pun tidak akan tahan. Saya khawatir dia akan meninggal di depan lembah raja pengobatan kita. Ini bukankah akan merusak reputasi kita? Ayo kita lihat saja. Asyik.
ayah, nenek. Fuxin sangat merindukan kalian. Fuxin kecil, nenek juga sangat merindukanmu. Aduh, Fuxin kecil, kami telah banyak menderita. Tidak apa-apa, nenek. Ibu saya adalah raja obat. Obat kotor itu tidak berpengaruh pada saya. Paling-paling hanya membuat perut saya sakit sebentar. Xiaoning, kamu benar-benar masih hidup? Kami keluarga Zhou minta maaf padamu. Dulu, saat kamu mengandung dan sedang mempersiapkan pernikahan dengan Boye, terjadilah masalah Liu Yuan. Anak di dalam perut, benar-benar anak keluarga Zhou. Saya mohon pada kalian, biarkan anakku hidup. Saya tidak butuh status, saya tidak butuh apa-apa. Kita berdua selesai sampai di sini. Pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan juga. Xiaoning, ibu maafkan saya. Saya salah. Ibu Lam itu saya mabuk. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Dengarkan penjelasan saya. Kakak Ning, saya tidak akan memperebutkanmu. Posisi Nyonya Zhou adalah milikmu. Pewaris keluarga Zhou juga hanya akan menjadi anakmu. Saya mohon, saya hanya minta untuk saya dan anak saya sebuah tempat berteduh. Sakit sekali, Boye. Perutku sakit sekali. Tolong saya. Tolong saya dan anak saya. Saya akan kembali dan menjelaskan kepadamu. Ibu, apakah mereka benar-benar nenek kandung dan ayah kandungku? Aku ingat semuanya. Xiaoning, ini semua salah. Aku tidak melindungimu dengan baik. Ibu Lam itu setelah menerima kabar saat aku kembali. Api di villa sudah begitu besar hingga tak bisa didekati. Mereka semua bilang kau sudah meninggal. Tapi aku sama sekali tidak percaya. Selama 5 tahun ini, aku tidak pernah berhenti mencarimu. Kebakaran besar itu disebabkan oleh Xijie. Dia mengunci pintu dari luar, ingin membakar kami hidup-hidup. Untungnya, Xiao Yao datang tepat waktu bersama orang-orangnya menyelamatkanku. Tapi karena itu juga aku mengalami cedera kepala dan melupakan semua kejadian itu. Zhou Shijie sudah meninggal dan Liu Yuan seumur hidup tidak akan pernah keluar lagi. Aku akhirnya menemukan kalian. Aku bersumpah demi nyawaku, setelah ini, aku tidak akan pernah membiarkan kalian terluka sedikit pun. Asyik, aku akhirnya punya ayah. Fuxin. Meskipun ada kesalahpahaman mengenai kejadian tahun itu, bukan berarti aku akan begitu saja mudah memaafkanmu. Xiaoning, berikan aku satu kesempatan lagi. Ayah, perjalananmu mengejar ibu masih panjang. Fuxin, ayo kita kejar ibu bersaibu.